Mari kita bersatu hati di dalam doa. Dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus, kami datang kepada Engkau. Kami mohon pimpinan-Mu, saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah ataupun di tempat masing-masing. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya. Melalui hal ini semuanya itu Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan terpancar di dalamnya. Bimbinglah kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai ayat 30. Temanya adalah mari datang kepada Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, saya ingin membawa jemaat Tuhan menyaksikan atau melihat ilustrasi tentang beban. Kami persilakan untuk Saudara Ari maju ke depan. Saudara Ari, ini saya punya botol minuman dan di dalamnya isi air, 3/4 berisi air. Lalu saya minta tolong kepadamu untuk memasukkan botol minuman yang berisi minuman itu, dan kemudian kamu pikul botol minuman itu. Pertanyaan saya kepada kamu adalah, kalau botol minuman yang masuk ke dalam ransel itu 1 menit, apa yang kamu rasakan? Masih ringan, belum ada beban. Kalau 1 jam? 1 jam mulai terasa berat, terasa. Kalau 1 hari? 1 hari udah merasa capek lah, udah di luar kemampuan. Kalau 1 berhari-hari? Apalagi kalau hari-hari ya kayak udah jatuhnya udah kayak bosan, jadi tahan beban bosan. Oke, terima kasih. Saya minta supaya saudara junior maju ke depan. Bagaimana caranya sehingga beban ini dapat ringan? Saudara Ari, karena udah berhari-hari menopang beban, saya akan bantu Ari untuk menopang beban supaya Ari dapat plong, terhindar dari beban yang sebelumnya. Bagaimana perasaan saudara Ari ketika beban itu diambil? Ya udah terasa ringan lah, udah kayak jadi kayak lebih plong, lebih bebas gerak badan. Oke, baik. Terima kasih saudara Ari dan saudara junior. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, beban artinya adalah barang atau yang berat yang dibawa, dipikul atau dijunjung. Muatannya ditaruh di pundak ataupun dijinjing di tangan, dipikul di tangan. Itulah beban. Ayat 16 sampai 19, Yesus mengumpamakan mereka anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Yang menyanyikan kidung duka melambangkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Jikalau seseorang bertobat oleh pelayanan Yohanes, maka ia seumpama ikut berduka atau berkabung dengan anak-anak yang menyanyikan kidung duka, oleh karena ia berduka atas segala dosa-dosanya. Anak-anak yang meniup seruling melambangkan pelayanan Yesus. Jikalau seorang bertobat oleh pelayanan Yesus, maka ia seumpama ikut menari, karena seruling yang ditiup anak-anak oleh karena ia bersukacita memperoleh pengampunan atas dosanya. Namun yang terjadi dalam bangsa Israel sudah tidak memiliki kepedulian. Hati nurani
nurani telah menebak, sehingga tidak ada respon lagi terhadap lingkungan, terhadap firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Yang mereka pentingkan adalah kepentingan pribadi, kebutuhan, keinginan diri sendiri, dan mereka merasa telah hidup benar. Sehingga ketika datang Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan karena kerajaan Allah itu sudah dekat, dan dia tidak makan dan tidak minum, dari Markus 1 ayat 6. Mereka mengatakan sedang kerasukan setan. Dan ketika datang Tuhan Yesus yang makan dan minum bersama mereka, lalu ia dianggap pelahap dan peminum serta sahabat pemungut cukai. Apapun yang dilakukan oleh Yohanes dan Yesus tidak benar di hadapan mereka, orang-orang buta. Di dalam ayat 25 sampai 30, bagian ini merupakan ajakan atau undangan Yesus untuk datang kepadanya dan ditujukan kepada semua orang. Yesus menawarkan sebuah gaya hidup yang melegakan bagi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena itu, persoalan hidup dunia serta beban dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita, dosa-dosa mereka semua, dengan datang kepada Yesus menjadi hambanya serta mentaati petunjuknya, maka ia akan terbebas dari beban dosa itu. Namun sekilas ajakan Yesus memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat, lalu memasangkan tuk atau beban pikulan pada mereka, tampaknya hanya menambah penderitaan kepada orang yang sudah menderita. Tetapi ini adalah kuk yang dipasang dengan kasih, kuk yang memberikan kekuatan bagi mereka, karena Yesus hadir memberikan kekuatan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Seperti ilustrasi yang tadi kita saksikan, jikalau kita datang kepada orang yang melepaskan beban kita, maka beban itu akan ringan. Sebagaimana Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kuncinya adalah datang kepada Yesus, karena Yesus lemah lembut. Orang yang lemah lembut, Yesus yang lemah lembut akan empati, dan dia akan turut merasakan yang dialami orang yang terbeban, dan bahkan melepaskan orang yang terbeban. Dan Yesus juga adalah orang yang rendah hati. Kalau kita datang kepada Yesus dalam kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, maka jiwa kita pun tenang. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam kehidupan kita pada saat ini, ada banyak sekali beban yang kita pikul dalam hidup kita. Mungkin kita tidak seperti beban yang dialami Yohanes Pembaptis, membawa kabar Injil tentang pertobatan, dia dianiaya, bahkan dia mati, dipenggal kepalanya. Beban hidup, entahkah dosa-dosa yang kita lakukan, kebohongan, kemarahan, iri hati, dengki, kemunafikan, atau hal-hal yang lain. Itu beban dalam hidup kita yang akhirnya kita tidak memperoleh hidup damai atau ketenangan dan kelegaan. Oleh karena itu, siapa yang sanggup membebaskan itu? Yesus katakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat." Datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kejujuran dan dengan ketulusan. Yesus akan memberikan kelegaan kepada
yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang sanggup melepaskan beban hidup kita, beban dosa kita. Datang kepadanya dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, maka engkau akan mendapatkan kelegaan dan kepuasan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau bukan hanya menciptakan kami datang ke dunia, tetapi Engkau mengerti keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak sekali beban yang kami pikul Tuhan. Kami tidak sanggup. Kami akan mengalami keletihan. Bahkan kami tidak berdaya. Oleh karena itu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, datang mengatakan, mari datang kepada Yesus. Kami datang kepada Engkau. Setiap beban yang ada pada diri kami mau meletakkannya kepada Engkau. Dan kami mau belajar untuk rendah hati, sehingga kami memperoleh kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa.